Halo teman-teman, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya hari ini ya. Teman-teman, saya baru saja ya melihat jadwal Piala Asia 2026. Sedih juga ya teman-teman, timnas Indonesia nggak masuk Piala Asia U23 2026. Karena kemarin waktu di kualifikasi grup J teman-teman ya, Indonesia nggak lolos. Indonesia bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Nah, jadi pertandingan pertama ya teman-teman, Indonesia ketemu dengan Laos. Ya, di pertandingan pertama itu sayang sekali ya, nggak bisa menang. Lawan Laos nggak bisa menang teman-teman. Sayang sekali di situ ya, 0-0. Terus setelah itu Indonesia melawan Makau, menang 5-0. Tapi begitu lawan Korea Selatan, Indonesia kalah 0-1. Berarti Indonesia nggak lolos teman-teman. Sayang sekali ya. Nah, padahal ini sudah dimulai nih teman-teman ya, Piala Asia 2026 ini teman-teman ya. Indonesia nggak ikut karena yang lolos Korea Selatan. Ya, seharusnya kalau Indonesia ikut, mungkin sekarang pelatihnya John Herdman ya teman-teman. Pelatih timnas U23, otomatis John Herdman nggak jadi ya memimpin timnas U23 di Piala Asia. Jadi langkah selanjutnya ya FIFA Match ya bulan Maret, itu yang akan ditangani oleh John Herdman. Karena nanti tanggal 11 John Herdman datang ke Indonesia, dan tanggal 12 ada press conference teman-teman ya di Jakarta. Biar resmi lah ya, sebenarnya sudah diumumkan ya John Herdman ini menjadi pelatih timnas Indonesia ya teman-teman. Sudah diumumkan. Jadi kita sudah tahu pelatihnya siapa timnas Indonesia selanjutnya ya. Cuma kita sayang kemarin U23 nggak lolos ke Piala Asia, padahal di tangan Sintayong kita sampai semifinal ya, bahkan mengalahkan Korea Selatan waktu itu ya. Sekarang malah kalah sama Korea Selatan di fase grup ya. Begitu juga tim yang dipimpin oleh Indra Safri ya teman-teman di Piala ASEAN juga nggak lolos fase grup. Jadi gagal semua timnas Indonesia ya kemarin. Di tangan Patrick gagal, di tangan Van der Boek gagal, di tangan Indra Safri gagal semua ya. Nah, kali ini dengan pemimpin baru diharapkan ada semangat baru, terus model baru ya, terus strategi baru, terobosan-terobosan baru ya. Kalau nggak gitu ya nggak akan ada perubahan di timnas Indonesia. Indonesia itu butuh suplemen yang sifatnya menyentak gitu ya. Seperti Sintayong dulu, Indonesia waktu diambil Sintayong atau dipimpin Sintayong, peringkatnya 170-an teman-teman. Ya, 170-an, bayangin aja tuh. Boro-boro diperhitungkan. 170-an itu kan rendah sekali teman-teman. Sekarang lumayan lah 122 ya. Jadi naik 50-an. Nah, dengan John Herdman ini berarti kita masih ada waktu 2 bulan ya teman. Tapi nanti tanggal 12 John Herdman sudah diumumkan, sudah resmi, sebenarnya sudah resmi hari ini, dan press conference tanggal 12, dan dia akan memboyong keluarganya ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia. Karena salah satu syaratnya ya teman-teman, kenapa PSSI memilih John Herdman. John Herdman itu juga bersedia untuk tinggal di Indonesia supaya sebagai pembeda antara pelatih-pelatih sebelumnya ya. Patrick Kluivert itu kan nggak tinggal di Indonesia, saya semaunya sendiri datang ke Indonesia di saat waktu sudah mepet. Jadi dia nggak terlalu fokus, akhirnya kalah hancur pur timnas Indonesia, ya kan? Nah, Sintayong juga nggak tinggal di Indonesia, tapi sering lah di Indonesia ya. Tapi dia memang lebih fokus dibanding Patrick Kluivert ya. Ya, mudah-mudahan dengan bersedianya ya John Herdman tinggal di Indonesia, ya ini akan membawa angin segar buat timnas Indonesia. Ya, otomatis John Herdman akan lebih mengenal budaya Indonesia, budaya Asia Tenggara,
ya, dan budaya Asia nanti akan diceritakan sama staf-staf yang dari Indonesia ya, bagaimana sih persaingan di Asia Tenggara dan Asia itu ya. Beda dengan Amerika dan Eropa, gaya bermainnya pun beda ya. Ya itu teman-teman, semoga John Herdman membawa angin segar buat timnas Indonesia. Ini sangat ditunggu-tunggu, jangan sampai nanti anti klimaks ya. Aduh, anti klimaks gimana tuh kalau sampai anti klimaks? Semoga enggak ya, karena track recordnya John Herdman itu bagus, track recordnya teman-teman. Ya, dia memang membawa perubahan besar dari tim-tim yang dia latih sebelumnya, teman-teman ya. Jadi perubahannya positif. Oke, itu aja teman-teman ya, berita sangat disayangkan di bulan Januari ini ada event Piala Asia U23, tapi John Herdman tidak bisa membawa timnas Indonesia masuk atau memimpin karena kemarin sudah gagal di bawah Van der Broek di babak kualifikasi ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.